Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda dalam program Mutiara Sehat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai pengobatan herbal. Dan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio AMTV. Yang pertama ada Gus Soleh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Baik, yang kedua ada Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, yaitu tentang pengobatan herbal, mungkin saya ke Pak Amin dulu, mungkin bisa Anda perkenalan diri Anda dulu kepada pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini asalnya dari mana? Kami dari Gresik. Dari Gresik. Tapi sekarang kami sudah ada pandemi kita online. Baik. Kita utamakan sekarang online sama mobile. Baik. Jadi pasien ada di mana saja bisa dijangkau dengan online. Yang penting itu data pemeriksaannya jelas, akurat, bisa dikirimkan kepada kami akan menentukan dan memberikan solusi. Baik. Selanjutnya Pak Amin, mungkin bisa Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Saya Pak Amin, desain dari Surabaya. Ya, jadi kita menjelaskan tentang online. Oke, kita bisa kirim obat di mana saja, dengan berada. Yang penting tadi yang disampaikan data kesehatan disampaikan kita secara otentik dan jujur, itu yang penting. Baik. Kan kalau kita masih di sekarang Surabaya dan sekitarnya, insya Allah kita dan misalnya mengupayakan bisa mobile ya. Baik. Datang ke jenengan dan kita punya alat yang namanya CRMI ya, ini untuk bisa mendeteksi keadaan kesehatan kita saat itu mulai dari sampai tadi. Baik Pak Amin, ini sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai pengobatan herbal ini, saya ke Gus Soleh terlebih dahulu. Sebenarnya pengobatan ini namanya apa dan sejak kapan ini mulai berdiri? Begitu, Gus. Jadi namanya ya pengobatan herbal. Ini dari pengetahuan kami gali dari para murid dari kami, dari buku, dari organisasi, dari kalau kami kan gabung dalam ASPETRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, merupakan tekanan yang resmi dari The Best dalam memberikan pelayanan kesehatan secara tradisional. Jadi memang ada sekolahnya, ada sertifikasinya dalam mendiagnosa, meracik herbal, prosesnya, jadi prosedurnya untuk pengobatan yang benar, Baik. secara profesional. Mulai tahun berapa ini, Gus? Kalau berdiri awalnya sejak 2000-an. Saya di 2000-an. Jawa Timur mulai tahun 2000. Baik. Dan alhamdulillah secara umum penyembuhan ini merupakan penyembuhan yang katanya berhasil ya. Terutama yang akhir-akhir ini termasuk spektakuler lah. Rata-rata sembuh. Termasuk pasien-pasien COVID itu kita mendampingi pasien COVID. Alhamdulillah baik yang sudah ada di karantina atau yang isolasi mandiri, alhamdulillah banyak yang sembuh. Baik, Gus Soleh, ini mungkin bisa Anda jelaskan, mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung terkait penyakit apa yang bisa disembuhkan. Baik, sebenarnya ya semua penyakit, karena kita mempunyai keyakinan dan pedoman dari hadisnya Rasulullah bahwa setiap penyakit kan ada obatnya. Baik. Jadi kami nggak, namanya orang sakit kita kadang-kadang ya nggak macam-macam lah, nggak selalu penyakit itu saja. Tapi memang kadang-kadang kayak seperti ini yang banyak. Pas pandemi ini yang datang orang kena sakit itu COVID. Baik. Musim COVID ini. Mudah-mudahan itu segera bisa terbebas dari pandemi seperti itu. Kasihan kan orang bisnis, orang sahur, banyak yang terbatas. Baik. Yang kami prihatin sekali. Pemerintah juga kerjasama lah. Biar manapun yang mempunyai keahlian dan manfaat dalam menangani masalah COVID ini. Baik. Perlu tahu kan juga. Baik Gus, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang metode pengobatannya, mungkin saya ke Pak Amin terlebih dahulu, ini selaku terapisnya. Ini sudah mulai tahun berapa sudah bergabung di klinik Gus Soleh ini, Pak Amin? Saya bergabung, beliau turun ke Jatim tahun 2000. Baik. Sebelumnya kita sering bisa ke SRK untuk
kita ada dia berdasarkan diri itu kan. Baik. Mungkin tidak mau dikerjakan bisa dulu jadi setelah beliau rumah sekarang Baik, ini sebenarnya Apa? ya boleh boleh. Pak Ame ini motivasi tergabungnya gara-gara awalnya saya ingin punya keturunan. Pengen Dan punya menikah hampir 6 tahun. Yang punya keturunan saya bantu berhasil. Ternyata kok bisa? Padahal sudah banyak upaya, baik secara alternatif, secara medis sudah berupaya. Tapi Berarti ya memang belum diizinkan. dengan adanya alternatif ini bisa juga ya untuk keturunan begitu. Bisa ya. hasilnya saya terbantu sekali. Jadi dulu waktu masih di Jakarta satu paket 1 bulan, ya bulan keduanya kita dikirim terus satu paket lagi, kalau belum habis sudah berhasil. Sudah berhasil. Apa saja selama ini yang paling banyak dialami oleh masyarakat terkait pengobatannya? Kalau akhir-akhir ini ya hanya yang keluar Terus jantung, COVID sama mungkin HIV. Ada juga yang HIV. Baik, Pak Amin, saya ke Gus Saleh nih. Sebenarnya Gus Saleh ini memulai pengobatan herbal ini sejak tahun 2000-an. Ini berangkat dari mana sih sebenarnya? kalau 2012 kuliah fisika kan fisika. Tapi karena membantu klinik adik Gus Muhammad itu di Jakarta, maka mau nggak mau saya harus bisa mentransformasi dari diri fisika ini ya, bisa ke arah Fisikanya murni? fisika terapa ya, apa fisika teori saya. Teori. Iya, Wah, IPA. sama dong. Saya juga. Cuma memang kan logika orang fisika ya lumayan bagus lah, sehingga kita mudah sekali dari menggali khasana herbal ya. Kita pilah-pilah ya, juga belajar dulu diantaranya kepada almarhum Pak Profesor Hending. Nah ini kita pernah belajar. Ya kalau kita nggak belajar dari ahlinya kan sulit untuk bisa hebat. Jadi yang dari hebat-hebat kita petik. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu dan pengalaman dan kesulitan di lapangan, kita harus ada peningkatan kan, menggali, menyempurnakan dari yang kita dulu awalnya meracik herba cuma terdiri dari 3 sampai 4 macam tanaman, sekarang bisa 11, kompleks. Baik. Semakin kompleks, semakin banyak zat aktif, itu malah semakin khasiatnya semakin hebat. Karena nggak kena zat A, kena zat B, nggak kena zat B, kena zat C. Jadi di antaranya herbal yang kita rancang ini harus bisa tepat, harus bisa mengenai dan harus bisa manfaat. Baik Gus, sebelum kita lebih ke metode ya, sebelum metode ini, bagaimana Anda ini dapat menemukan sebuah ramuan herbal sehingga ini bisa digunakan untuk alternatif pengobatan? Jadi pertama memang dari belajar, dari sharing sama sesama anggota aspetri. Di sana juga dibekali, diberikan pedoman, diberikan prosedur, sampai disertifikasi. Baik. Tapi yang paling benar-benar mengena itu ya dari pengalaman. Bukan kita uji coba sembarangan ya. Kita punya ilmu, kita praktekkan. Kadang-kadang kan tingkat keberhasilan sama kesusahan itu ya tidak 100%. Di situ kita semacam terdorong dan termotivasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Sampai sekarang malah kecanduan, ada obat sudah bagus kita bongkar. Bisa nggak lebih bagus lagi? Lebih bagus, bisa nggak lebih bagus lagi? Baik. Dulu yang penyembuhan HIV itu kita antara 12 bulan, 14 bulan sampai 2 tahun. Sekarang bayangkan cuma sekitar 2 sampai 3 bulan. Baik. Nah, terlepas dari asumsi dan pendapat masyarakat bisa sebab apa enggak, tapi nyatanya pasien setelah kita terapi herbal maksudnya, pasien bisa hidup normal seperti sedia kala. Dan enggak kamu juga cepat. Ya saya katakan ya namanya itu ya berarti sembuh. Baik. Orang sudah nggak minum obat, sudah beraktivitas normal, ada keluhan apa orang namanya orang apa ya, orang sehat ya. Nah, cuma pendapat mungkin belum sesuai, belum sama. Kita pikir yang saya buat ya pasiennya. Pendapat kan orang simpang silang pendapat ada masalah. Yang penting faktornya memang pasien terbantu mendapatkan manfaat. Baik. Kanker juga banyak. Juga bisa. Kanker, stroke, dan belakangan ini memang paling banyak stroke, jantung, COVID, terus HIV itu yang terbanyak. Baik, luar biasa ya. Ya, mungkin saya ke Pak Amin nih, Pak, selaku terapis ya Pak, sebagai terapis di klinik ini ya. Terapis. Ini sebenarnya pada saat orang pertama kali konsultasi, apa yang dilakukan? Kalau saat ini pertama kali
sudah datang atau sudah berkunjung, kita sudah pakai alat ini. Jadi yang berkunjung belum ada hasil lab, kita pakai. Jadi dari hasil di alat ini nanti kelihatan apa yang dia kita pakai dengan apa yang dia. Baik. Sudah itu, data itu saya sampaikan ke Visual. Ini semuanya Visual yang memformulasikan datanya, saya Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padangan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang super sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBayo. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, premix vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi.
minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Gus Soleh dan Pak Amin. Baik. Di review, jadi berapa kali asal pasien lebih aktif sebenarnya lebih cepat bisa, karena kita tahu perkembangan pasien lebih. Pasien yang proaktif itu membantu kita dalam mengobati. Baik. Karena banyak sekali pasien-pasien yang kok nggak ada manfaatnya, kok nggak ngerasa apa-apa. Padahal memang Busara sejak tahun 2013 di sini itu mengkreasi herbal ini, gimana caranya penyembuhannya cepat tapi tidak terasa proses penyembuhan. Proses Mirip naik pesawat cepat tapi tidak terasa tahu-tahu sampai. Baik. Andaikan tidak dikreasi seperti itu, terus orang contoh sakit nyium aja. Bagaimana obat itu mengikis nyium di dalam kalau nggak ada peredamnya, luar biasa kesakitan. Kayak orang dioperasi nggak dibius. Tapi justru keadaan itu yang menimbulkan pertanyaan, itu kok nggak reaksi? Ya coba setelah 1 bulan dicek aja, ada perkembangan perbaikan apa enggak? Baik. Itu. Baik Pak Amin, ini mungkin ada beberapa setup alat dan juga obat-obatan herbal. Ini mungkin bisa Anda jelaskan ini sebenarnya cara kerjanya bagaimana? Ya, kalau setup alat ini yang kita sebut tadi itu RMA ya. Ini sebenarnya sensornya ada di telapak tangan. Baik. Jadi kalau putri di tangan kanan, kalau laki-laki dipegang tangan kiri. Bedanya apa? Kenapa seperti itu? Memang hormonnya sudah beda. Gelombang elektromagnetik dari laki-laki dan perempuan. Baik. Kalau putri nanti ada kandungan, kalau laki-laki enggak. Jadi kalau laki-laki di tangan kanan, Di kiri. oh di kiri, Laki-laki di kiri, di kiri, perempuan di kanan. oh di kanan. Oke. Ya, sebenarnya ini juga sudah softwarenya di sini ya. Jadi kalau kita masukkan data yang kita tes ini perempuan, di sini kita klik langsung digenggam di tangan kanan. Baik. Terus yang satu ini di pelipis ya. Jadi sensor gelombang elektromagnetik terkuat itu nanti ada di pelipis dan di kanan. Jadi seperti itu. Ya, terus hasilnya nanti bisa kita lihat di sini ada banyak variabel yang bisa kita ukur Dan atau ada parameter normalnya. Untuk nama alatnya sendiri ini apa? Bioquantum IRMI. Bioquantum URMI. Quantum system. Baik. Jadi memakai gelombang elektromagnetik di tubuh. Sekarang sudah teknologinya sudah banyak diaplikasikan di itu ya. Informasi apa saja nanti yang dapat diketahui dari alat ini gitu, Pak? Seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh. Dari lambung, Kalau darah. dengan bisa baca di sini ya. Baik. Dengan bisa baca di sini. Ini kita bisa mengetahui mulai nomor 1 ya, peredaran darah di jantung dan otak. Ini nggak apa-apa ya, kita buka Boleh. file jenengan ya, biar otentik orang tahu. Ini keadaan Gus Soleh sendiri yang kita scan ya, peredaran darah di jantung dan otak. Beliau saat di scan dulu itu sudah mulai ada kristal plak dan kolesterol yang menyumbat. Baik. Ini kalau di tengah, di hijau ini normal. Baik. Kalau biru ini abnormal tapi masuk dalam toleransi tubuh. Jadi toleransi tubuh ini maksudnya apa? Andaikan tidak diobati nggak apa-apa, asal kembali ke kehidupan dengan pola makan dan pola hidup yang sehat. Itu bisa yang selangsung kembali lagi. Tapi kalau sudah turun gini harus diobati. Baik. Ya, sudah lampu kuning lah rasanya. Berhubung yang sakit Gus sendiri ya dari sendiri. Jadi kita membuat obat itu, saya biasanya bikin conditioning. Tubuh saya kondisikan ada keselupaan mirip seperti keluhan orang sakit jantung beneran. Baik. Jadi makan saya ngawur, direput, santan ya, bente, coklat, hajarnya. Sampai muncul indikasi serupa dengan penyakit jantung. Karena saya kan tidak menggunakan kelinci percobaan. Baik. Saya sulit kalau tanya kelinci, kamu gimana rasanya? Kamu alami apa? Terus perkembangannya apa? Saya nggak bisa bahasa kelinci. Mending saya sendiri.
Baik. Dari situ saya ada keyakinan, oh begini. Terus saya lebih yakin lagi setelah saya scan, oh begini, berarti herbal seperti ini. Di samping kita punya pedoman sendiri ya dari kalangan para ahli, para guru, para mentor ngasih pembekalan kita. Nah kemudian saya lagi berbaik lagi, terus saya perbaiki terus. Tapi dapat yang kemudian. Sekarang kalau misalnya orang yang sakit jantung berobat ke tempat sekali cuma 1 bulan insya Allah Sembuh. Padahal sudah harus dipasang 2 ring, 3 ring. Paling lama lah kalau pasiennya kurang disiplin, kondisinya megap-megap gini, sering pakai oksigen, paling lama ya 2 bulan. Artinya Tapi dengan tanpa operasi. tanpa operasi. Dan yang paling penting adalah halal. Nah, itu yang paling penting. Karena sudah halal nih yang nolong insya Allah ya. Allah lah. Allah dan Rasulnya. Itu yang luar biasa. Seperti kita ini ada di televisi AMTV ya. Memang sudah waktunya kalangan Islami ini lebih peduli masalah obat herbal atau makanan yang murni halal. Kapsulnya halal, kandungannya halal itu yang penting. Kemudian cara terapinya halal. Insya Allah kan nanti lebih marem di hari itu. Lebih tentrem lah. Baik. Lebih mantap. Nah, ini yang paling penting. Baik. Artinya dengan satu alat ini sudah nanti bisa tahu informasi Bisa tahu. apa saja yang terjadi. Bahkan COVID tahu deh. Kita ngecek COVID di situ tahu. 36 organ. Gula darah, kolesterol, sampai imunitas tubuh itu nanti ada di hipoksianya, Baik. di saturasi oksigen yang masuk ke dalam darah, ada senja sinusnya. Kalau di situnya tinggi sekali ya, saya akan menunjukkan kamu kena COVID kalau nggak pakai itu. Ya, biasanya langsung PCR. Oh iya, saya sering nangani satu perusahaan tuh. Ada berapa puluh karyawan. Ini kena COVID. Terus boleh saya cross cek ke puskesmas mau dicek. Ya boleh Pak. Harus dikonfirmasi karena kan saya kan berdasarkan satu alat mungkin harus dicek. Karena cek itu bukan satgas. Kita bukan satgas COVID ya. Tapi ya kita paham COVID, paham banget. Ini saya cerita ya, ada 6 dari 50-an karyawan. Yang 6 ini kita dirumahkan aja. Ini diobati, yang ini dicegah, kasih herbal untuk pencegahan. Alhamdulillah semuanya lulus, sembuh semua. Bahkan yang sudah di karantina di rumah sakit Islam ya alhamdulillah. Baik Gus. Setelah informasi ini didapatkan, artinya dari situ Gus yang nanti akan memberikan racikan obat-obat. Ya, ini jadi gimana langkah selanjutnya? Jadi begini, formula itu ada formula favorit, formula yang umum. Kebanyakan secara lazim orang ini cocok. Tapi ada second formula kedua. Yang ketiga ini racikan khusus. Jadi sebetulnya kita bisa membuat pedoman itu karena kalau ilmu titan lah ya. Kalau yang indikasi seperti ini cocoknya umumnya ini. Kalau itu tidak cocok ya ini memang masuk fase yang khusus ya, kita racikan khusus. Jadi kebanyakan ya banyak cocoknya karena kalau tidak cocok kita yang akan mencocokkan mencari cocokkan tadi. Jadi subjektifnya tetap aja yang sakit ini, tapi herbalnya bisa macam-macam. Sama kayak datang ke satu butik. Jadi kita yang bisa diukur tingginya berapa, lebarnya berapa, bahannya apa yang cocok ya. Jadi bisa pas. Kelebihan kita bisa pas. Karena bisa pas ini kita mengukur dengan parameter alat KRMA ini, kemudian herbal apa yang cocok itu kita bisa ukur. Termasuk alergi-alergi apa yang muncul kita bisa tahu. Kalau sakit seperti ini jangan dikasih ini, nanti muncul alergi atau kontraindikasi. Nah, seperti itu. Baik, Gus Salah ini ya. Mungkin kalau melihat dari latar belakang Anda kan lulusan fisika gitu ya. Ini kenapa bisa ini Gus? Bisa menemukan berbagai macam formula di sini. Apakah sebetulnya ini memang ilmu yang kalau otodidak? Sekolahan formal ini kan untuk membentuk kita di awal saja, buat formalnya. Selanjutnya kita mau grow up-nya tumbuh kembang ini tergantung dari takdir kita, terus kemauan kita untuk belajar, terus Allah kasih anugerah banget. Terus dari fisika dulu ngajar, terus ditarik ke Jakarta berkecimpung di dunia pengobatan alternatif. Yang pastinya luar biasa banyak. Itu orang daftar sekarang pada di Jakarta dikliknya dulu. Daftar sekarang bisa dilayani 1 bulan kemudian. Wah, apa-apaan orang kalau yang sakitnya serius buru keburu sengsara. Saya harus menemukan formula dan harus bisa bekerja cepat. Itu pun saya 1 hari bekerja menangani pasien 300 sampai 500 pasien. Bayangkan kalau ada dokter itu ukurannya dokter spesialis apa itu? Itu kerja pagi sampai pagi. Jadi pinternya ya itu tadi takdir sama keadaan tadi.
banyak belajar, lama-lama itu akan membentuk kita. Jadi pengetahuan formal itu memang ya wajib, tapi memang untuk di awal, untuk grow up-nya itu kita dari pengalaman. Pengalaman itu sudah nyata, ya nggak bisa jam terbang itu artinya harus dilewati, nggak bisa dibeli. Kalau sekolah bisa beli, gitu. Maksudnya bayar sekolah belajar. Tapi kalau pengalaman itu memang harus dilewati. Dan itu memang yang mahal itu kan pengalaman. Kita keluar biaya banyak untuk penemuan penelitian itu ya mahal di pengalaman itu. Baik. Berikutnya saya akan ke Pak Amin. Nah, ini ada beberapa obat yang mungkin yang ada dipajang di depan pemirsa ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Amin. Namun usai jeda pariwara dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tex. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Gus Soleh dan Pak Amin. Baik, saya ke Pak Amin nih. Mungkin bisa Anda jelaskan Pak, ini terkait obat-obat herbal yang ada di depan ini sebenarnya obat apa saja dan kegunaannya untuk apa Pak? Ya, kalau dari yang kita diskusi depan ini itu ada, Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. kita kasih apa? Trademark atau mode Apple Pro Plus ini sebenarnya masuk ke ranah suplemen. Baik. Ranah suplemen untuk meningkatkan imunitas kita karena di saat sekarang ini kan sangat perlu ya. Cuma efek sampingnya bagus. Jadi pasien-pasien kita yang sudah terkonfirmasi positif secara swab atau secara tes PCR. antigen, ya, ini bisa banyak sekali yang terpastikan kesembuhan. Kalau memang perlu data, kita banyak dikoreksi. Kalau boleh tahu ini sudah ada berapa pasien mungkin yang ditangani? Ratusan. Di angka 500 lebih. Di angka 500 Oh, lebih. berarti sembuh kan nggak kebetulan. Itu yang untuk khusus yang imunikasinya, ya banyak sekali ya. Itu yang mau mengirimkan kita bukti. Baik. Berarti termasuk suara saya serak saat ini nih bisa ya minum ini. Sangat bisa. Jadi ini akhirnya jadi dalam macam obat karena yang ditingkatkan yang imunitasnya. Dan penyakitnya yang disembuhkan, tapi imunitasnya ditingkatkan, tapi yang imunitas kita yang menyembuhkan penyakit itu sebenarnya di situ kan. Baik. Untuk imunitas untuk pencernaan ya. Ini kita kasih kode pencernaan. Pencernaan ini dari Gusole. Baik. Dasar sebuah kesehatan itu dua, fungsi pencernaan sama itu dasar dari kalau apa yang kita makan bagus, fungsi pencernaan kita bagus, pasti tubuh kita jadi bagus. Baik. Itu bagusnya ya. Terus darah, kalau pencernaannya bagus, yang kita makan bagus, jadi darah juga bagus. Termasuk halal. Baik. Kalau yang kita makan tidak halal, jangan salah, darah kita juga tidak halal, juga kita tidak ada sesuatu yang tidak. Baik. Makanya dari bahan-bahan herbal yang digunakan sekarang ini murni dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan 100% asli Indonesia ini. Baik. Tumbuhan di Nusantara ini yang kita yakini kehalalannya lebih aman lah daripada unsur hewani. Baik.
tumbuhan yang bermanfaat di Indonesia ada di wilayah komplain ya, seperti jahe, nira, sambiloto dan macam banyak sekali tumbuhan kita yang bagus-bagus, banyak sekali. Itu yang perlu saya tambahkan, ini bahan herbal ini kita benar-benar pilih, satu Indonesia kita pilih satu standar, bahannya betul murni, bagus, kualitasnya grade A, standarisasi untuk ekspor untuk ke luar negeri, itu yang internasional. Standar internasional untuk ekspor ke Eropa, Amerika, ke Jepang. Nanti bisa kita dapatkan di lokal seperti ini. Baik, luar biasa. Sebetulnya kalau orang lokal ini konsumsi herbal ini seperti kelasnya konsumsi herbal dari obat herbal kelas internasional. Sebetulnya seperti itu. Cuma kadang-kadang orang-orang nggak tahu mana yang sebelah mata untuk herbal. Sebetulnya kalau kita yang konsumsi ini harus luar biasa. Sekarang banyak orang penting, pengusaha penting juga konsumsi. Baik, Gus Alan, mungkin bisa Anda jelaskan ke pemirsa di rumah, ini sebenarnya apa ya namanya? Kalau kelebihan dari kita mengkonsumsi obat herbal itu apa sih sebenarnya? Satu, saya pastikan herbal kalau tidak ada efek samping. Baik. Ke ginjal, ke liver, ke jantung. Ada yang ragu-ragu itu saya jelaskan. Saya bisa baca sendiri dari tahun 2000. Setiap hari itu. Dari mengkonsumsi herbal untuk kebutuhan harian rutin saya, juga menguji herbal-herbal yang mau saya perbaiki. Baik. Kita membantu pada pasien yang khusus. Memang penyakit itu kadang aneh-aneh. Saya sendiri kadang nggak tahu penyakit yang kedengarannya baru satu kali namanya penyakit apa itu. Jadi saya perlu belajar juga. Nah, itu bagaimana Anda memberikan obat kepada pasien? Kalau sekarang sih ya alhamdulillah, sekarang seringnya kena jam terbang ini. Lama-lama kita jadi paham. Kalau sekarang tanya aja penyakit apa di seluruh dunia, kalau saya bikin herbanya bisa mendekati akurasinya bisa 80-90%. Sebenarnya dari pasien yang datang ini, Gus, apakah memang obatnya ini sudah penyakit A misalkan ya, obatnya sudah ada ada. racikan umumnya sudah ada. Ternyata penyakit B ini masih belum diracik. Ini bagaimana Anda menanganinya? Jadi kalau kita punya patokan, misalkan sakitnya apa, ada peradangan, hanya pasti meniran, kunyit, dan menjelaskan. Ada sakit infeksinya kasih sambiloto, ini basic. Kita punya pengetahuan dasar. Tapi kadang-kadang ada penyakit tambahan dengan komunikasi. Tapi kita mesti sesuaikan. Misalkan orang hamil ini sakit sinusitis, jangan dikasih sambiloto. Sebetulnya bukan karena efek samping, tetapi bahan yang ada di sambiloto namanya andropropolik itu mempunyai dampak atau efek bisa memutuskan suplai makanan dari ibu lewat hari-hari ya plasenta ya ke janin. Nah kalau kita sudah tahu hamil ya jangan dikasih sambiloto, ya bisa keguguran. Iya. Nah, ini bukan ngajarin orang untuk menggugurkan ya, tapi hal-hal yang perlu diwaspadai. Sebetulnya aman sih aman. Yang penting kita tahu cara penggunaannya, dosisnya tepat. Baik. Dan yang paling penting halal itu yang paling sulit ya. Cara kita ini mencari hal yang halal atau itu. Bagi yang muslim perlu itu wajib halal. Ini berarti sudah terdaftar kehalalannya. Sebagian merek sudah ada di BPOM, sebagian memang masih dalam izin klinik. Nah, seperti herbal ini kalau kita tidak jual secara bebas atau di pasar apotek atau toko obat, sebenarnya ya tidak perlu POM TR, namanya bentuknya kan POM TR. Baik. Tapi klinik kita ada izin, kita harus punya sertifikasi untuk meracik herbal. Sejauh ini ada berapa macam obat mungkin? Kalau total sih bisa 254 merek per bulan. Baik. Dan semuanya sudah terus. Baik. Ada yang kadang nggak begini. Kemarin saya punya salah satu pasien, istri beliau sakit, punya masalah nafas atau bau nafas. Biasanya nggak muncul, terus bisa bikin herbal ya, bisa saya bikin kan satu kali tepat. Ada sebenarnya karena alergi satu kali tepat. Ada jika presenter saya kapan hari yang itu suaminya karena saya datang itu saya bikin langsung tepat. Padahal ya kita nggak nyediakan herbal seperti itu. Kalau kita kan punya. Dan apalagi kalau sudah sekali sudah jam terbangnya sudah ratusan ribu mencapai jutaan pasien ya punya intuisi yang tepat. Itu sudah gerak sendiri, itu saya pikir kalau Australia apa pasti punya sen. Kecuali kalau kita nggak punya keikhlasan nih, saya mau kalau nggak punya keikhlasan ya hantam berobat yang penting orang beli. Kalau saya enggak, ini transaksi ini atau ini
maksudnya muamalah. Pasien dapat manfaat, ya dapat rezeki. Baik. Jadi untuk menafkahi anak istri kan pernah kita lebih halal lah, lebih halal. Baik. Membimbing anak, membimbing dapat kerja, membimbing istri, bisa memudahkan kita. Baik, selanjutnya saya ke Pak Amin nih, terkait tentang pasien yang datang ini sebenarnya rata-rata dari pasien yang mempunyai keluhan seperti apa, Pak? Ya, kalau keluhan sih kebanyakan yang akhir-akhir ini ya di masalah imunitas tubuh ya. Virus, karena ini nggak perlu datang. Banyak luar soalnya sudah negeri ada. di YouTube ada, terus di saluran-saluran media juga ada, WA macam-macam sudah tersebar. Mereka tinggal telepon. Baik. Telepon kalau memang di rumah itu banyak yang merasa keluar dan mau menghubungi kita hubungi. Baik. Kita hubungi. Itu baiknya atau untungnya di herbal kita nggak menyediakan stok herbal, jadi made by auto. Makanya misalnya tadi menjelaskan seperti itu. Jadi bukan orang sakit dicocokkan dengan obat, tapi obat kita yang menyocokkan dengan orang yang sakit. Ya. Jadi benar-benar kita bisa benar-benar terukur lah. Baik. Biar tipis atau gitu. Nah, gitu. gitu. Ya, karena nggak setiap orang itu sakitnya sama, keluarnya tidak sama. Baik, karena setiap orang kan mempunyai metabolisme yang beda-beda, gitu ya. Jadi ya, kalau sudah diukur itu, terus banyak juga yang ini yang unik dari sebuah pengobatan ya. Sakitnya sama, keluarnya sama, obatnya sama, kok marah sih beda. Responnya beda. Kedera gitu. Kalau kita beliau sudah mencocoknya, biasanya karena orang beli atau sebuah pengobatan apa, mungkin mempunyai ekspektasi terlalu tinggi, beliau sudah mengeluarkan uang tapi manfaatnya kurang cepat. Sebenarnya manfaat itu pasti ada. Kadang kan banyak yang nggak diakui, ingat keluarnya aja kan, aku pasti menginginkan banyak. Jadi kalau memang kesembuhannya itu lain-lain ya bisa jadi amalannya lain juga. Kita mengarahnya kan pasti kita juga bangun amalan-amalan itu pasien. Jadi diantaranya untuk mengundang rahmatnya Allah juga berbuat kesembuhan, bertobatlah dan sebagainya. Ternyata memang penyakit itu bukan murni dari kesalahan masalah makan atau ketularan sama orang lain. Dan kadang kan juga dari amalan buruk kita. Jadi kita diberi musibah supaya ingat Allah. Loh, betul. Ada orang yang berbanyak istighfar sama banyak salawat. Umur segini, kita ini heran ya. 2 minggu, langsung tinggal orang hamil 8 bulan, tinggal kayak orang hamil 1 bulan, 3 minggu sembuh. Tadi kemana sih? Nah, itu kan sudah Allah sudah campur tangan. Herbal sih sebagai ini aja, wajar aja. Tapi saya yakin kalau nggak Allah tolong nggak mungkin. Terus kok bisa cepat jatuh rezekinya sampai ada gitu? Karena kita sendiri ya punya patokan, nggak mungkin kalau kita dari terjun seperti itu. Pasti bisa Allah turun tangan. Dan itu sudah rahmatnya Allah ya Alhamdulillah. Baik. Berarti ini tidak hanya sebatas memberikan obat herbal saja, tapi semacam ada pengobatan zohirnya, ada pengobatan batinnya. Batinnya dengan tobat, banyak istighfar, sholawat bersama-sama. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex.
Masih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Gus Soleh dan Pak Amin. Baik, Gus, ini mungkin pemirsa di rumah sudah ada yang bertanya-tanya terkait biaya pengobatannya sendiri, bagaimana Gus? Ya, baik. Sebetulnya dasar pengobatan kami biayanya bebas. Dari manfaat yang diberikan, dalam biayanya kita lebih terdapat itu. Kita adanya kan intensitas mempermudah. Mungkin orang bisa yang tidak mengesahkan rumah sakit. Kadang-kadang ada yang tidak diberikan BPJS. Karena kita BPJS dapat rumah sakit ada bisa biaya kan, tapi ada penyalur. Nah kita di situ kita juga bisa punya peranan. Kita bantu. Jadi caranya dengan apa? Dengan subsidi lah. Ada biaya di atas normal, biaya VIP lah. Baik. Ada biaya normal, biaya wajar. Ada biaya kepala normal. Kita berikan keringanan. Bahkan biaya yang gratis sampai kita berikan dukungan untuk hidup sementara selama sakit nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita kasih sembako, kita kasih uang untuk beli beras telurnya. Itu ya namanya pengobatan nggak bisa pun saya katakan memang apa utamanya kemanusiaan. Tapi ya di sisi lain kita juga dapat di sisi lain kita juga dan antaranya baiknya kan orang yang berpenghasilan atau berekonomi baik lebih bisa menolong yang tidak mampu, kurang mampu. Baik. Itu ya kalau kita bisa berikan herbalnya, mereka sakit bisa kena stroke, nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan, apa yang nggak makan, jadi kita sediakan nasinya juga kan, berasanya kita sediakan. Baik, luar biasa. Di situ memang dari situ kita lebih senang. Baik. Bisa menolong semua kalangan lah. Itunya. Jadi kalau ke tempat kami jangan khawatir dari semua kalangan kalau bisa pilih-pilih. Luar biasa sekali ya. Ini mungkin ini menjadi pengobatan yang berkah juga nanti. Amin. Amin. Dan kita bisa memberikan manfaat selanjutnya. Amin. Baik. Ini terkait tentang pasien yang datang ini sebenarnya dari kalangan mana saja, Gus? Kalau datang kan kebanyakan masih orang dalam kota, yang luar kota ya. Bahkan juga ada yang datang dari Portugal ya. Kebanyakan 80-90% pasien ini online. Online. Jadi diagnosa sudah ada, bisa di WA, hasil lab juga ada, tapi memang hasil lab yang terbaru ya, yang paling kalau bisa labnya hasilnya yang akurat. Dan beberapa lab mungkin hasilnya kurang akurat ya kita misalnya kita cek lagi salah satu lab yang akurat dan terpercaya. Karena kalau dasarnya sudah tidak benar, bagaimana kita menganalisisnya? Jadi dasarnya adalah diagnosa yang benar, kemudian kita analisis secara benar. Baik. Kalau herbalnya benar, cara penerapan pasien di rumah benar, maka hasilnya benar sembuh. Karena itu sudah semoga ya. Ya kalau semuanya benar, masa Allah akan mendolimi jenengan. Pengidarnya benar dikasih hasil yang salah kan kayaknya nggak mungkin. Kita memang sedang diuji ya. Baik. Nggak seperti Nabi Ayub, cara baca kalau belum saatnya sembuh ya. Tapi kan kita manusia biasa kan rata-rata ya sakitnya kan seperti ini. Jadi ya perlu dari itu memang yang namanya kita ya kita terbicara. Ya kayak ini mutiara harus dicari. Mutiara harus dicari. Harus dicari ya kan, kita datang sendiri. Baik. Maka sekarang malah diternak mutiara. Itu penting juga karena namanya ilmu itu dengan ilmu kita banyak dapat tahu. Baik. Tanpa ilmu bagaimana? Sekarang ini kalau zaman dulu sedikit salah lalu sudah biasa. Kita dikasih kesempatan untuk berdoa dan mencari ini yang paling penting. Jadi dengan ilmu kita banyak mendapatkan kemudahan. Baik. Baik, Gus. Ini untuk timnya sendiri di pengobatan alternatif Gus Soleh ini ada berapa orang, Gus? Sebetulnya kalau sekarang enggak banyak. Baik. Tapi nanti selalu siap misalkan ada pasien yang Ya. berobat ke kliniknya Gus Soleh. Dan ada banyak kapal satu untuk mobil, kapal satu untuk tempat tetap. Iya. Dan Baik. tempatnya di Gresik. Di Gresik. Jadi bisa alamatnya kita. Kalau yang mobil ya kita kayak pasukan. Kalau sekarang seringnya itu satu kantor dari 20 karyawan, 40 karyawan. Kita diundang oleh satu perusahaan. Tapi sekarang kita sudah percaya dengan corporate. Baik. Satu perusahaan mengundang kita menjadi semua. Dapat solusinya, punya ini enggak ya terserah kan hak mereka. Jadi kita nggak memaksa. Misalnya dari 50 yang berobat 40 ya.
Nanti setelah kondisi satu periode misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kita datang lagi, kita cek ulang. Oh, kok saya sudah baik, sudah sembuh. Jadi kita selesai. Terus ini Baik. saya sudah membaik dan tinggal sedikit mau dituntaskan. Baik. Jadi dapat. Baik. Kebanyakan sekarang korban zaman keluarga kadang satu keluarga satu tetangga di luar ngumpul. Sudah ngumpul. Iya, banyak seperti itu. Ngajak bareng, terus ya itu tetap kita tawarkan. Oh, keluarnya ibu ini ibu kayak gitu ya. Saya nggak ada keluarnya. Kadang mereka percek sama hasil dari dokter sama dokter. saya iya sama ya, ini dari rumah sakit, ini dari ya sama, wong prinsipnya yang diperiksa sama. Cuma cara satuannya berbeda. Baik. Sebenarnya butuh berapa lama ini Pak Amin kalau misalkan ada pasien dengan keluhan mungkin yang berbeda-beda mulai dari yang tingkat kronis sampai ke ringan ini sebenarnya butuh waktu berapa lama untuk di pengobatan herbal ini bisa menanganinya? Kita kalau berapa lama kita berdasarkan ini aja ya, hasil cek ya. Kalau pasien datang terus kita cek, mungkin ini cek ini luar biasa. Paling Menit. 2-3 menit kita print 5 menit sudah selesai, sudah kelihatan hasilnya. Baik. Tinggal konsultasinya itu yang sama terus ya. Yang biasanya ngapain biasanya kalau memang mereka ke apa nggak mau diobati semua kan, nah ini bukan wilayah saya Baik. terus ya kalau nggak mau diobati semua yang urgent dulu yang mana harus diobati biar nggak merata kalau sepeda motor merantak itu ya. Ini dulu ya, karena kalau nggak hati-hati sekarang itu sudah banyak ya sakit jantung sama sakit ginjal jadi satu ya. Ini kan bertolak belakang. Memang yang perlu saya tambahkan, kita sekarang harus cepat sembuh, nyaman dan cepat sembuh. Nyaman, aman, cepat sembuh. Rata-rata tidak boleh dari sakit dan sembuhnya lebih dari 3 bulan. Bahkan stroke aja sekarang kadang 3 hari, 1 minggu sembuh. Kalau stroke ini masih baru 1 minggu, baru 1 bulan. Kalau stroke ini sudah tahu dan ya betul bisa 3 minggu. Tapi kalau yang masih baru, karena kita kasih kontrak obat itu saya 3 bulan, 1 minggu sembuh. Bisa sih kita terserah, kan nggak diambil sisanya. Tapi ya itu hak aja juga. Jadi kita menerapkan metode nyaman, aman, cepat. Baik. Jadi kalau lama-lama kan banyak pikiran, kasihan juga orang sakit itu menderita. Nah, sakit nggak cari uang lagi. Apalagi fungsinya sebagai kepala keluarga. Dan terus terpikirkan orang sakit kalau tahun, 2 tahun, 6 tahun, nah, terus cari uangnya gimana, terus kadar ekonomi keluarganya bagaimana. Itu harus kita pikirkan. Baik. Kalau kita ini pengobatan yang warna-warni, ini mikirnya hanya dengan sebenarnya bagaimana sih baiknya pasien. Baik Gus, mungkin ini setelah pasien datang terus nanti kan keluar hasilnya kan ya. Iya. Nanti kita apa aja nanti konsultasi dengan Gus. Nah, Apakah baru- nanti sebenarnya ada tindakan lebih lanjut lagi? Jadi Apa kan dengan- terapi ini terapi pola hidup sehat, pola makan sehat, minum herbal yang disiplin. Nanti misalkan ini nanti 2 minggu lagi dicek lagi. Dicek 2 minggu lagi kita cek lagi. Progresnya seperti apa? Dan itu memang harus terukur. Kita biasanya begini, di awal kita menyatakan pada pasien, Pak, biaya sekian, target sembuhnya sekian lama. Baik. Jadi kita punya program. Kalau nggak dikit dengan program ini, pasien kan saya nanya sebelum baca salah-salah, mereka nggak ada kesungguhan untuk sembuh. Kalau ini kan semacam terikat. Ayo, saya sama jenengan, saya sama-sama keluarga ini dan bersama Allah menjadi satu tim. Baik. Bagaimana mewujudkan kesembuhan, bagaimana karena tujuan kita sama. Jenengan sama saya tujuannya sama-sama bagaimana jenengan kesembuhan yang cepat. Nah Baik. itu yang kita kontrak di depan dulu. Kalau saya sungguh-sungguh sama ini nggak sungguh nanti sia-sia kan gitu. Nah, Harus kompak kayak gitu. baik. Bagaimana dengan pasien mungkin yang jaraknya jauh Pak ini? Sama. Diagnosanya dikirim lewat WA, entah MRI, CT scan, USG, hasil lab kirim lewat WA. Baik, kirim. Termasuk keluhan-keluhan apa yang dirasakan pada akhir-akhir ini itu sebagai dasar kami. Pun semua mesti membuat herbal harus punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya dari keluhan pasien sama diagnosa pasien dan dokter total. Mungkin tarantikan herbal, Kirim. jadi ini kita bikin nggak usah menjemput bola, malah kita mengantarkan bola-bola kesembuhan dari Allah ini ke rumah-rumah pasien ya lewat pengiriman kantor sampai rumah kan. Tinggal minum kan gitu. Praktis kan? Baik, luar biasa ya. Ini untuk pasien terjauh saat ini dari mana saja? Paling jauh dari Kanada, Kanada. Arab Saudi. Mereka datang ke sini atau dari Dari Portugal datang. Dari Sula, kirim luar negeri kami. Terus sekarang tapi kan sudah tahu celahnya. Baik. Ya, seperti kirim ke Malaysia tuh kita sulit karena birokrasi di sana memang kalau bawa pembawaannya atau
penyampainya sebagai obat atau untuk penyakit orang ditolak. Dan penyampaian sebagai belum masalah-masalah tapi sebenarnya walaupun di Malaysia kan nggak sama manusia gitu. Jadi bagaimana caranya mereka mentersedia baik bisa Baik. kalau nggak itu ditolak sama Baik, misalnya ini untuk tempat praktiknya sendiri kan masih ada di Gersik gitu kan ya. Ini untuk jam operasional bukanya ini kapan? sementara Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore jam 6 sore. Tapi kalau mana ada janji dan diperlukan, kadang-kadang kita sampai jam 12 malam ya. Karena diundang ke Semarang ke perusahaan DMKS di Semarang itu. Pulang-pulang jam 2. Satu kantor tuh kalau boleh pulang suruh jalan-jalan dulu, lecet-lecet dulu. Ya, Nah baik. itu ya kita menyenangkan pasar. Boleh ya kalau ingin kita jalan-jalan. Tapi sebenarnya walaupun nggak harus datang ke klinik juga bisa kan? Bisa. Baik. Dan tidak mengurangi manfaat kesembuhan itu yang paling penting. Baik. Sebetulnya yang paling dirasakan pasien itu kan yaitu adalah diagnosanya benar, verbalnya benar, diagnosanya benar sudah selesai. Baik. Seperti pasien misalkan contohnya kalau orang dari ada dari Pangkalan Bun, kan 3 bulan 2014. Baik. Satu tiket itu 7,5 juta. Ada PP kan 15 juta. Saya sakitnya nggak mungkin sendiri, Baik. diantar sama ibunya, 2 orang, 30 juta. Dari balik sendiri harganya kena sakit biasa, cuma 1,5 juta. Bagaimana? Banyak biaya keluar tapi tidak pada manfaatnya kan? Nah, Baik. tidak dapat. Misalkan naik pesawat juga ada dapat keuntungan pada pasien. Terus berarti bapak saya yang sakit diabetes juga di rumah itu, maaf, dia kena sakit hepatitis. Bapaknya kena sakit diabetes. Berarti bisa ya nggak perlu terlalu nggak perlu datang. Oh iya benar. Betul itu sudah sembuh. Ya ngapa datang? Ya kan salah sendiri datang. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padangan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tex. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Sehat dan masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Gus Soleh dan Pak Amin. Baik, Gus, ini mungkin pemirsa di rumah masih penasaran, ingin tahu informasi lebih lanjut, ini nanti bisa menghubungi nomor kontak WhatsApp di 082139981100 atau di 081235777149 atau bisa langsung datang ke tempat praktek yang lokasinya berada di Jalan Kalisari RT 2 RW 1 Desa Tebung Kecamatan Dukun Kabupaten Gersik. Benar ya Gus? Benar. Baik. Ini mungkin terakhir di segmen terakhir ini ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah Gus, silakan. Seringkali sebetulnya sehat itu murah, kalau sakit itu mahal. Jadi kita perlu bisa menjaga pola makan sehat, pola hidup sehat, terus banyak makan. Kalau bisa deh. Tapi sebetulnya kalau kita sakit itu mahal, kalau kita tidak mahal. Ya mahal. Baik. Ya, Pak Amin, mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk masa sekarang di masa pandemi, sebaiknya memang kita selalu harus menjaga imunitas kita, ditingkatkan dan ditingkatkan terus. Ya, kita bisa siapkan kalau memang diperlukan jika ada proimun yang sangat-sangat membantu meningkatkan imunitas kita. Dan sudah terbukti
kesembuhan. mereka-mereka yang sudah terkonfirmasi Baik. terkonfirmasi positif melalui swab, PCR atau antigen. Baik, ini membutuhkan waktu berapa lama, Coy? Antara 3 sampai 7 hari. Antara 3 sampai 7 hari. Wah, Baik yang sudah disertai oleh dokter ataupun tanpa. baik. Ini hanya dengan mengkonsumsi apa ini? Proimun Plus ya. Proimun Plus. Ini ada isinya ada berapa? Ada 50 kapsul. Ada 50 kapsul pemirsa. Jadi ya boleh. Mungkin Kalau silakan bisa biayanya dikenalkan sih, ke pemirsa. ini harganya murah. Bisa ditunjukin. Harganya 150.000 kalau tidak promo. Kalau promo biasanya beli 200.000 dapat 2. 200. Promonya Baik. beli 200.000, kalau beli satuan 150.000. Baik, ini untuk meningkatkan imun. Untuk meningkatkan imun dan bisa untuk berapa hari? Kalau sehari 3 kapsul, bisa untuk 15 hari. 15 hari. Misalkan nggak terlalu Untuk menjaga imunitas kita, satu botol cukup untuk 15 hari. Satu Kan botol. nggak mahal. Baik, ini luar biasa sekali ya. Daripada tiap hari makan nasi bebek kan murah. Ya. Iya, masih 20.000 ya. Tahu minumnya bisa 25.000. Baik, terakhir Gus Saleh mungkin ada yang disampaikan ke pemirsa di rumah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemirsa, jangan sungkan, jangan malu kalau punya keluhan, punya penyakit. Sampaikan saja, silakan kita ada konsultasi gratis lewat nomor WA kami. Kalau punya data-data kesehatan, punya hasil pemeriksaan tertentu, sampaikan. Konsultasi Baik. gratis. Baik. Baru kalau mau berobat, harus ada. Ya, terakhir lagi. Ya. Amin. Jadi kalau andaikan untuk pasien-pasien yang datang atau sekarang lebih banyak yang minta dikunjungi, ya satu keluarga besar minta dikunjungi. Jadi kita tidak ada biaya pendaftaran. Andaikan ada biaya, cuma kita kutip 100 sampai 150.000 sudah dapat manfaat hasil cek Baik. dari alat untuk kesehatan kita ya. Jadi seperti general check up seluruh kondisi tubuh, mulai rambut dan konsultasi bisa kita scan di sini nanti. Kita bawakan printer sekali ya. Kita bawa printer ya. Baik. Printer bawa kertas. Jadi setiap pasien kita kenakan 100 sampai 150.000 untuk sekali pemeriksaan Baik. tertentu. Banyaknya yang kita print juga Baik. banyaknya diagnosa. Kalau untuk konsultasi silakan sama Gus. Free. Kita enggak. Iya. Konsultasinya free. Baik. Cuma hasil pemeriksaannya. Luar biasa Diagnosa sekali. ini. Artinya dengan diagnosa ini nanti bisa langsung diketahui semua penyakit apa saja yang Biasa juga ada. langsung. Nggak perlu harus puasa. Baik. Nggak pakai disebelah caranya. Baik, luar biasa sekali. Hasilnya akurat. Ya, baik pemirsa, mungkin bagi Anda di rumah yang tertarik untuk melakukan pengobatan herbal di klinik Gus Saleh yang ada di Gresik ataupun bisa dihubungi secara online by WA dapat dihubungi di nomor 0821 3998 1100 atau di 0812 3577 149 atau bisa langsung datang ke tempat praktek yang berada di Jalan Kalisari RT 2 RW 1 Desa Tebu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Terima kasih Gus Saleh dan Pak Amin sudah hadir dalam program Mutiara Sehat kali ini. Dan pemirsa demikian, baik Amin. Dan pemirsa demikian program Mutiara Sehat kali ini bersama saya Khalil Syah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.